Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Studi Kebutuhan Siswa di SD atau MI. Nah, yang pertama, pengertian studi kebutuhan, yaitu studi kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kesenjangan proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Nah, kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan bimbingan dan konseling dirancang dan dikembang. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Nah, tujuan melakukan studi kebutuhan adalah untuk mengetahui topik-topik, prinsip, materi pelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik, format materi sajian yang dibutuhkan, model sajian materi pelajaran yang efektif, dan topik materi pelajaran yang tepat yang disajikan. Nah, menurut pendapat Suharsini Arikunto bahwa yang menjadi pertimbangan dan kajian dalam kebutuhan adalah yang pertama kurikulum yang meliputi pemilihan topik dan penjabaran materi. Nah, yang kedua silabi, yaitu yang meliputi kesulitan materi, pentingnya materi, dan adanya minat khusus. Nah, secara umum, studi kebutuhan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, permasalahan, populasi layanan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa studi kebutuhan dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan diri peserta didik, lingkungan peserta didik, dan layanan bimbingan konseling dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangan secara optimal. Nah, materi yang kedua yaitu studi kebutuhan melalui teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini, teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya kegiatan penilaian menggunakan teknik tes. Pada prinsipnya, setiap melakukan evaluasi pembelajaran kita menggunakan kedua teknik tersebut, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Sebab hasil belajar atau aspek-aspek pembelajaran bersifat aneka ragam. Nah, hasil belajar dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan tes. Keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan, dan perbuatan dan sikap dapat diukur dengan teknik non-tes. Misalnya, dengan observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Nah, ini lebih berperan aspeknya pengetahuan dan keterampilannya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar. Penggunaan teknik non-tes adalah untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu studi kebutuhan melalui teknik tes.
Tes adalah suatu metode atau alat untuk penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan, ataupun tugas-tugas yang telah dipilih secara seksama dan telah distandarisasikan. Secara umum, kegunaan teknik tes adalah untuk memperoleh dasar-dasar pertimbangan berkenaan dengan berbagai masalah pada individu yang dites, seperti masalah penyesuaian dengan lingkungan, masalah prestasi atau hasil belajar, masalah penempatan dan penyaluran. Selain itu, penggunaan teknik tes bertujuan untuk: pertama, bimbingan dan memberikan belajar kepada murid. Yang kedua, mengecek kemampuan belajar. Yang ketiga, memahami kesulitan-kesulitan dalam proses belajar. Yang keempat, menilai efektivitas atau percaya dalam mengajar. Jenis-jenis teknik tes adalah: yang pertama adalah tes IQ atau tes kecerdasan, yaitu mengukur kemampuan individu dalam berpikir dari secara lisan maupun tulisan, bilangan, dan simbol secara abstrak. Yang kedua adalah tes kepribadian, yang paling luas digunakan dan paling dalam diteliti dan dipandang sebagai tes kepribadian terkemuka dan digunakan sebagai subjek-subjek. Yang ketiga adalah tes bakat, yaitu tes yang banyak digunakan oleh para konselor dan tenaga profesional lainnya untuk mengidentifikasi. Yang keempat adalah tes minat. Tes ini mengukur kegiatan apa yang diminati oleh siswa. Selain itu, tes ini membantu siswa dalam memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik serta kepribadiannya masing-masing. Yang kelima adalah tes presentasi. Tes presentasi belajar berhubungan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pencapaian dalam suatu bidang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses prestasi anak-anak, mengelompokkan siswa menurut tingkat pengetahuannya, dan memberikan informasi kepada orang tua tentang kelemahan dan kelebihan bidang akademik anaknya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemanfaatan hasil studi kebutuhan. Dalam bahasan kali ini kita akan mengambil sebuah kasus di mana ada seorang siswa atau klien, kita sebut saja sebagai klien. Siswa ini memiliki masalah yang mana dia itu mempunyai minat di kedokteran, yaitu di jurusan IPA. Namun pada hasil psikotesnya itu menunjukkan kalau urutan jurusannya itu ada jurusan bahasa, IPS, dan IPA, dan itu mengganggu buat dia, sehingga banyak terjadi perubahan-perubahan pada dirinya sendiri, dan itu benar-benar membuat tidak nyaman, baik itu pada dirinya maupun pada orang lain. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa klien tidak dapat serta-merta menerima keputusan apa yang tidak ia inginkan. Lalu dari masalah klien ini terdapat banyak sekali masalah yang akan timbul nantinya. Baiklah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan masalah klien di sini adalah yaitu yang pertama, perhatian dari seorang konselor itu harus difokuskan pada pribadinya, bukan pada masalahnya. Sebab masalah itu datangnya baru pribadi memang sudah mendarah daging dalam dirinya. Lalu yang kedua, seorang konselor itu harus lebih menekankan pada permainan emosi, bukan permainan intelektual. Lalu konselor itu juga harus memberikan tekanan kepada klien untuk menerima keadaan yang sekarang, bukan keadaan yang lalu-lalu. Lalu konselor juga harus menimbulkan sikap terapeutik, yang artinya itu sikap mulai menerima dengan keadaan yang ada. Lalu mungkin langkah-langkah yang perlu bukan langkah-langkah, mungkin tahapan yang perlu dilakukan oleh konselor. Yang pertama, klien datang ke konselor. Lalu konselor itu harus bisa menciptakan suasana di mana klien itu merasa nyaman, merasa bahwa ada orang yang mendengarkan dia. Lalu
konselor itu juga harus mengarahkan kepada klien agar klien mau mengemukakan perasaannya secara bebas dalam hal apapun. Lalu sewaktu klien sudah menjelaskan semuanya, tentu konselor harus bisa menerima, mengenal, memahami hal-hal yang dilakukan oleh klien, baik itu hal negatif maupun hal positifnya, seperti dia menggerutu, dia menghentakkan kaki, dia cemberut, mungkin ya pokoknya hal-hal yang ia tidak suka namun dia ekspresikan pada bahasa tubuhnya. Selanjutnya, apabila perasaan negatif itu seperti menggerutu itu sudah sepenuhnya dikeluarkan oleh klien, maka di situ konselor harus bisa lebih masuk lagi kepada klien. Namun di balik itu konselor itu juga harus memasukkan hal-hal positif ke dalam pikiran klien. Seperti yang tadi, memang betul Ananda itu bagus di IPA, tapi coba lihat nilai-nilai rapor Ananda, kan yang kemarin-kemarin tuh lebih tinggi bahasa daripada IPA-nya gitu kan. Lalu tahapan selanjutnya itu setelah kita memberikan masukan positif kepada klien, tentu klien tersebut akan memberontak lagi. Nah, di situ juga harus ada pemahaman dan pengenalan kembali terhadap diri klien dari konselor. Nah, bersamaan dengan proses pemahaman ini, nanti bisa konselor bayangkan itu keputusan yang akan diambil oleh klien. Lalu setelah keputusan diambil oleh klien, tugas konselor selanjutnya adalah memastikan ketetapan hati dari seorang klien itu, apakah ia benar-benar sanggup untuk mengambil keputusan tadi. Ya, tadi contohnya kan dia tidak setuju jurusan bahasa Indonesia, dia hanya ingin jurusan IPA. Jadi tujuan konselor selanjutnya adalah setelah semua unek-unek dari klien tersebut terkeluarkan, energi negatifnya sudah keluar, maka setelah klien memutuskan untuk tetap mengambil jalan jurusan IPA, maka tujuan dari konselor adalah mengawasi dan membimbing terus klien agar dia tidak sampai nantinya kecewa karena bukan bidangnya di sini, tapi dia mau. Kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan rekan-rekan saya sebelumnya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.